2727-2729. Huben dikurung di penjara air selama 3 hari, meski dikurung di dalam, kebebasan Huben tidak terkendali. Jadi Huben telah mengawasi, jika Li Xing memimpin orang untuk menyergap di dekat kota Yaohuang, dia dapat keluar dari penjara air, mentraktir Yihe Yaohuang dan Putri Yixia untuk makan malam, dan memberi mereka obat. Dan Chen Ping juga berlatih selama 3 hari penuh. Selain memahami tapak guntur lari, dia juga harus terus menyempurnakan api pamungkas di tubuhnya. Dia berharap suatu hari sawit guntur lari dan api pamungkas akan bergabung. Pada hari ini, saat Chen Ping masih berlatih, Yixia memasak makanannya sendiri dan membawanya ke Chen Ping. Pola makan dan kehidupan sehari-hari Chen Ping akhir-akhir ini semuanya diurus sendiri oleh Putri Isa. Faktanya, Chen Ping memahami pikiran Putri Ye Sao, dan dia juga menganggap serius dedikasi Putri Isa, tetapi dia belum bisa menjanjikan apapun kepada Putri Isa. Saatnya makan. Putri Isa memanggil Chen Ping. Chen Ping perlahan membuka matanya, dan hendak bangun dari tempat tidur untuk makan, ketika tiba-tiba lampu merah melintas di pinggangnya, diikuti oleh suara cemas Liu Ruyan. Ketika Chen Ping pergi, dia memberi Liu Ruyan slip giok transmisi suara, hanya agar Liu Ruyan dapat menemukannya kapan saja jika dia memiliki masalah mendesak. Chen Ping, kamu di mana? Liu Ruyan bertanya dengan cemas. Nona Liu, saya dekat sekte Kuali Giok. Ada apa? Chen Ping tidak mengatakan bahwa dia berada di kota kerajaan iblis. Dia takut Liu Ruyan mungkin salah paham. Zongmen, tidak sopan. Hebat, kalau begitu cepatlah, Hu Yixiao membawa orang kembali, dan sekarang aku telah memerintahkan orang untuk menutup gerbang sekte, dan susunan perlindungan gunung sekte juga telah diaktifkan. Kali pembudidaya iblis yang dibawa Hu Yixiao dari kota Raja Mingli sangat kuat. Liu Ruyan buru-buru menjelaskan kepada Chen Ping. Oke, ayo kembali, tunggu aku, pastikan untuk menolak. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menutup komunikasi, bahkan tidak makan, dan lari dengan cepat. Hei, Putri Isa mengejarnya. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Siapa wanita tadi? Putri Isa sedang menebak identitas Liu Ruyan ketika dia mendengar suara Liu Ruyan. Itu hanya seorang teman, kamu menungguku untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahmu, jangan biarkan dia tidak tahu keberadaanku. Itu, Chen Ping berkata kepada ikuti Putri Isa untuk menjelaskan dengan cepat. Hei, apakah sekte Kuali Giok dalam bahaya? Apa hubunganmu dengan sekte Kuali Giok? Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Putri Yixia mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Chen Ping. Sangat disayangkan bahwa Chen Ping tidak dapat mendengar satupun dari mereka. Pada saat ini, Chen Ping telah berlari beberapa mil jauhnya. Huff, kamu sangat peduli dengan wanita lain, tapi kamu mengabaikanku. Putri Yixia cemberut tidak puas, tapi dia tetap pergi mencari Yihe Yaohuang dan memberitahu Yihe Yaohuang tentang Chen Ping. Ketika Chen Ping bergegas ke sekte Kuali Giok, di depan gerbang sekte Kuali Giok, Hu Yixiao memimpin ratusan tentara buas dari kota Raja Mingli untuk mengepung sekte Kuali Giok. Dan di samping Hu Yixiao, seorang lelaki tua kurus sedang menggumamkan sesuatu. Orang tua ini adalah penjaga kota Raja Mingli, dan kekuatannya telah mencapai peringkat kelima dari alam komposit. Raja Li mengirim tetua ini ke sini untuk membantu Hu Yixiao merebut posisi penguasa dari sekte Kuali Giok. Seorang penjaga di peringkat kelima dari alam tubuh komposit sudah cukup untuk membantu Hu Yixiao mendapatkan kembali posisi tuannya. Anda harus tahu bahwa anggota terkuat dari sekte Kuali Giok hanyalah sesepuh kedua, yang hanya merupakan peringkat ketiga dari tubuh komposit dunia. Hu Yixiao saat ini masih tidak tahu bahwa tetua kedua tidak merebut sekte Kuali Giok dan menjadi penguasa, tetapi sekarang penguasa adalah Liu Ruyan. Jenderal Qi, kamu mungkin telah merusak formasi pelindung gunung ini. Hu Yixiao bertanya kepada penjaga di sampingnya dengan hormat. Formasi belaka, bagaimana mungkin sulit bagiku? Jenderal Qi mencibir dan berkata. Saya melihat Jenderal Qi terus melantunkan formula di mulutnya, dan satu demi satu rune bangkit dari tubuhnya, dan kemudian melayang di udara, memancarkan sinar cahaya, terus-menerus menyinari formasi penjaga gunung. Gemuruh. Seiring dengan suara,
Formasi pelindung gunung mulai bergetar terus-menerus, dan seluruh sekte Kuali Giok juga bergetar, sepertinya formasi pelindung gunung tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, di aula utama sekte Kuali Giok, suasana yang membosankan sangat menindas. Liu Ruyan duduk di kursi raja, mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya. Master Sekte, formasi perlindungan gunung kita mungkin tidak bertahan lama. Kamu harus melarikan diri dari jalan rahasia, aku akan tinggal dan melawan Hu Yixiao. Penatua ketiga membujuk Liu Ruyan. Mereka semua tahu bahwa Hu Yixiao membawa orang-orang dari Mingli King City kali ini, dan juga membawa ahli kelas 5 dari alam tubuh komposit, mereka jelas bukan lawan. Jika formasi yang melindungi gunung ditembus, yang akan mereka hadapi adalah pembantaian sebagai penguasa, Liu Ruyan tidak bisa dibunuh. Selama Liu Ruyan masih ada, Sekte Kuali Giok masih ada. Penatua ketiga, saya telah menghubungi Chen Ping, dan dia mungkin sedang dalam perjalanan sekarang. Petik 2. Sebagai suzerain, bagaimana saya bisa melarikan diri dalam pertempuran? Bahkan jika saya mati, saya akan mati di Sekte Kuali Giok. Liu Ruyan berkata dengan tegas. Master Sekte, bahkan jika Tuan Chen sedang dalam perjalanan, mungkin perlu waktu untuk mencapai Sekte Kuali Giok, tetapi formasi perlindungan gunung kita mungkin tidak bertahan lama. Sekte Jade Cauldron kita masih ada di sini. Jangan khawatir, kita tidak akan pernah menyerah pada Hu Yixiao itu, bahkan jika dia adalah mentorku sebelumnya, aku tidak akan pernah mengkhianati Master Sekte. Ni Heng juga membujuk Liu Ruyan. Mereka semua berharap Liu Ruyan dapat melarikan diri dari jalan rahasia. Oke, berhentilah membujukku. Aku tidak akan pergi. Paling buruk, aku akan mati. Petik 2. Prioritas utama adalah, kita perlu menemukan cara untuk menunda waktu. Liu Ruyan melambaikan tangannya, memberi isyarat tidak untuk membujuknya pergi. Yang berdaulat, bahkan jika Tuan Chen ada di sini, dengan kekuatannya, saya khawatir akan sulit untuk berurusan dengan biksu kelas 5 dari alam komposit. Lagi pula, dia baru saja dipromosikan ke alam komposit. Meskipun dia bisa berurusan dengan biksu kelas 3 dari alam komposit, seharusnya itu batasnya, tidak. Ada yang bisa melompati begitu banyak pertempuran, kan? Chen. Penatua ketiga tidak berpikir bahwa Chen Ping akan mampu menghadapi binaragawan kelas 5 ketika dia datang. Kuat. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja dipromosikan ke alam tubuh komposit, meskipun Chen Ping mengalahkan Zhe Yan dan dapat dengan mudah menangani tetua kedua, mereka hanyalah peringkat ketiga dari alam tubuh komposit. Tapi kali ini, yang dibawa Hu Yixiao bersamanya adalah penjaga peringkat kelima dari alam fusi kota Raja Mingli. Bisakah Chen Ping masih menghadapinya? Penatua ketiga, aku percaya pada Chen Ping. Bahkan jika Chen Ping tidak bisa menyelamatkan kita, itu akan menjadi takdirku. Petik 2. Mata Liu Ruyan bersinar dengan cemerlang, dia memiliki kepercayaan buta pada Chen Ping. Di dalam hatinya, Chen Ping adalah prajurit yang maha kuasa. Sovereign, itu benar-benar tidak berhasil, haruskah kita mengundang penatua tertinggi? Kata Ni Heng, penatua tertinggi tidak bisa tinggal dalam pengasingan. Tidak ada yang bisa mengundangnya untuk memindahkannya. Kecuali jika Sekte Kuali Giok akan dihancurkan, dia akan keluar sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bergerak saat langit runtuh. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tanda seru, Master Sekte, bukankah ini krisis yang dihadapi Sekte Kuali Giok menghadapi kehancuran? Tanya Ni Heng bingung. Ni Heng? Hu Yixiao juga sesepuh dari Sekte Kuali Giok. Dia memimpin orang untuk menyerang Sekte Kuali Giok hanya untuk merebut kekuasaan, bukan untuk menghancurkan Sekte Kuali Giok jika penatua tertinggi ingin mengurusnya. Terakhir kali penatua kedua muncul dengan seorang kultivator iblis seperti Zhe Yan, penatua tertinggi harus maju untuk menghentikannya. Penatua ketiga mengikuti Ni Heng dan menjelaskan. Ketika Ni Heng mendengar ini, dia berhenti berbicara. Sekarang Grand Elder tidak bisa mengandalkan dia hanya bisa mengandalkan Chen Ping. Tapi sekarang Chen Ping tidak tahu di mana dia berada, dan dia tidak tahu apakah dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk datang ke Sekte Kuali Giok. Melihat formasi yang melindungi gunung akan segera dihancurkan, tidak pasti apakah bisa bertahan sampai Chen Ping tiba. Master Sekte,
Aku akan pergi menemui Hu Yixiao dan menunda waktu. Penatua ketiga memutuskan untuk maju, menunda waktu, dan menunggu Chen Ping datang. Aku akan pergi juga. Lagi pula, kita adalah master dan murid, jadi kita bisa mengulur waktu. Petik 2. Ni Heng juga buru-buru berkata. Liu Ruyan mengangguk dan berkata, "Oke, kalian berdua harus hati-hati, jika terjadi sesuatu, segera mundur ke aula utama, formasi pelindung rusak, kita masih bisa mengandalkan aula utama ini untuk melawan sebentar." Penatua ketiga dan Ni Heng berbalik dan meninggalkan aula untuk menunda waktu. Liu Ruyan bersandar di singgasana penguasa, dengan antisipasi di matanya. "Chen Ping, aku tidak tahu apakah aku bisa menunggumu." Liu Ruyan berjalan kembali dari Chen Ping, tidak pernah melupakan Chen Ping. Sekarang mereka dalam bahaya, Liu Ruyan tidak tahu apakah Chen Ping bisa sampai di sana. Jika Chen Ping tidak bisa tepat waktu, maka mereka berdua akan berpisah, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Gerbang Gunung Sekte Kuali Giok. Hu Yixiao tampak sedikit terkejut pada tetua ketiga dan Ni Heng yang keluar. "Kakak ketiga, aku tidak berharap kamu berkompromi. Kakak kedua sekarang duduk di singgasana suzerain, bukankah itu luar biasa? Bahkan kakak laki-lakiku tidak datang untuk bertemu satu sama lain." Hu Yixiao berkata dengan dingin kepada penatua ketiga. Hu Yixiao berpikir bahwa tetua ketiga pasti akan menemani Liu Ruyan untuk bertarung sampai mati, dan dia tidak akan pernah tunduk pada tetua kedua. Tapi sekarang tampaknya tetua ketiga juga berlindung pada tetua kedua. "Ni Heng, kamu adalah murid besarku, dan aku memiliki harapan besar untukmu sebagai seorang guru." Petik 2. Terakhir kali aku melarikan diri sebagai seorang guru, itu juga langkah yang tidak berdaya. Kali ini, aku memimpin orang untuk mengambil kembali semuanya itu milikku. Sekarang kamu ambil penjaga gunung ini arai ditutup, datanglah ke guruku, aku akan melepaskannya. Hu Yixiao menatap Ni Heng lagi dan berkata. Ni Heng dan tetua ketiga saling memandang, dan mereka tiba-tiba punya ide di hati mereka. Karena Hu Yixiao tidak tahu bahwa tetua kedua telah meninggal, dan sekarang Ruyan Liu adalah penguasa, maka mereka dapat memanfaatkan celah informasi ini. "Tuan, bagus sekali Anda bisa membawa orang kembali, tapi saya tidak bisa menutup formasi perlindungan gunung." Paman kedua memegang hak untuk membuka dan menutup formasi perlindungan gunung di tangannya sendiri. Paman guru biasa mengontrol formasi dari seluruh sekte Kuali Giok, tapi sekarang dia tidak mempercayaiku sama sekali, jadi aku tidak tahu bagaimana cara menutup formasi perlindungan gunung ini. Ni Heng berkata dengan serius. Melihat ekspresi Ni Heng, Hu Yixiao mempercayainya. Lagi pula, Ni Heng adalah muridnya, dan tetua kedua tidak akan mempercayainya dengan mudah. "Kakak tertua, setelah kamu melarikan diri, kakak kedua mengambil keuntungan dari para pembudidaya iblis itu untuk menduduki seluruh sekte Kuali Giok dan mengurung wanita tertua. Kami tidak punya pilihan selain berkompromi dan mematuhi perintahnya." Petik 2. Sekarang Anda kembali, sungguh luar biasa, ketika Anda adalah tuan dari sekte Kuali Giok kami, setidaknya Anda akan terbuka, dan Anda tidak akan pernah berkolusi dengan Moxiu. Keluarga bangsawan tahu bahwa tidak ada yang akan bekerja sama dengan Kuali Giok. Kita sekte. Penatua ketiga tampak bersemangat, menunjukkan bahwa dia menyambut Hu Yixiao untuk membawa seseorang kembali. Melihat kelakuan tetua ketiga dan Ni Heng, Hu Yixiao sedikit bingung sejenak, dia benar-benar berpikir bahwa kembalinya dia diharapkan oleh semua orang. "Jangan khawatir, kalian berdua, formasi perlindungan gunung akan segera dipatahkan, dan Master Sekte Kuali Giok akan tetap menjadi milikku. Selama kalian patuh, posisi kalian akan tetap sama seperti sebelumnya." Hu Yixiao mengikuti tetua ketiga dan janji Ni Heng.